Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Pancasila. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya An-Nafi Muhammad Rizki, pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1 Lokal Aceh. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berikan contohnya. Di dalam Pancasila yaitu ada 5. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila yang pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut. Bintang tunggal dalam lambang ini datang sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan kepada Tuhan. Dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Contoh penerapannya yang pertama yaitu mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, contoh penerapannya yaitu menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Artinya saling menghormati sama agama. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua ini Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkungan yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, laki-laki seperti saya, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antara kaum yang harus bersatu, bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contoh penerapan sila yang kedua yaitu yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial dan lainnya. Contoh penerapan sila yang kedua yaitu saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya, satu bangsa menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. 2. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Membantu keluarga, teman, kerabat, siapa itu dalam melakukan kesulitan. Yang keempat, saling bekerja sama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, bergotong royong. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Penerapan sila yang keempat ini contohnya, 1. Melakukan musyawarah. Musyawarah yang untuk memperoleh keputusan bersama sangat dilakukan kebanyakannya di suatu masyarakat. Yang kedua, mengedepankan toleransi, keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu mengedepankan sikap adil antar sesama manusia, melakukan kewajiban dan menghormati hak orang lain,
Yang ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Itu menurut sila yang kelima. Itu tadi adalah jawaban soal untuk nomor 1. Kemudian saya akan menjawab soal yang kedua. Jelaskan bagaimana hubungan Pancasila, agama, dan negara. Hubungan antara agama dan negara yaitu senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara atas nama konstitusi mengurusi urusan agama dan kepercayaan, sehingga munculnya pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis. Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapailah hubungan ideal yang diharapkan oleh pendiri negara ini dan pejuang-pejuang yang telah susah payah mempertahankan kemerdekaan, karena jika rasa aman, tentram dan damai, jiwa Bhinneka Tunggal Ika ini melekat di jiwa masyarakat Indonesia. Dewasa ini mendefinisikan bukan negara sekuler dan agama, maka dengan tegas Indonesia adalah negara bertuhan. Negara bertuhan adalah mendedikasikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu tadi adalah jawaban soal nomor 2. Kemudian soal yang ketiga yaitu bagaimana demokrasi dan civil society yang ada dalam Pancasila. Berikan contohnya. Sebelum saya menjelaskan demokrasi dan civil society yang ada dalam Pancasila dan contohnya, kita pergi ke konsep pengertian demokrasi dan civil society itu. Konsep civil society merupakan konsep tentang masyarakat yang mandiri atau otonom, yakni sebagai identitas yang mampu memajukan diri sendiri, tidak dibatasi oleh intervensi negara dan pemerintahan dalam realitas, dan memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan politik. Pengertiannya, Nurcholish Manjidid menekankan istilah civil society sebagai masyarakat madani yang berasal dari kata Madinah, dalam istilah yang moden mengarah pada semangat dan pengertian civil society yang berarti masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, dan teratur yang terbentuk dalam negara yang baik. Contohnya pada pemilu tahun berapa ya? Tahun 2014 lalu, jejaring sosial dalam situs-situs yang berhubungan dengan pemilu seolah-olah menjadi ruang bagi masyarakat dalam mengekspresikan diri, memberikan pendapat, dan menggali informasi tentang kepemiluan. Dengan berkembangnya dan semakin dewasanya civil society di Indonesia yang peduli dalam keikutsertaan memilih dan memberikan suara, mengawal serta mengawasi seluruh prosesnya dalam bentuk dan demokrasi yang semakin baik. Ini memberikan sebuah harapan akan lahirnya sebuah negara demokrasi yang sesungguhnya. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam kontribusi memberikan suara, mengawal proses perhitungan suara, dan hal lainnya untuk mendukung proses pemilu, serta tersedianya ruang bagi civil society untuk mengemukakan pendapat, mengkritik dan membantu serta mengawasi pemerintahan dalam mencapai program-program yang telah dibuat. Hal ini sekali lagi menjadi gambaran pentingnya civil society sebagai pengontrol dalam proses demokrasi. Politik dalam negara demokrasi tidak hanya menjadi arena pergerakan bagi pemerintahan atau perpur, namun juga arena di mana civil society bergerak dalam rangka mengontrol roda pemerintahan demi berlangsungnya hidup sebuah bangsa. Itu tadi ada penjelasan dari soal nomor 3.
Kemudian saya akan menjawab soal nomor 4. Soalnya yaitu apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan pengembangan ilmu. Berikan contohnya. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contohnya yaitu yang kita ambil pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua tadi. Ada situ contohnya memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Selanjutnya memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan eptek haruslah secara beradab. Mengembangkan eptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Yang seterusnya, ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Itu adalah jawaban nomor 4. Yang kelima, soalnya berikanlah contoh HAM dalam Pancasila. Contoh hak asasi manusia dalam Pancasila yang ada di sila pertama, bebas, yaitu bebas memeluk agama yang dipercaya oleh setiap individu yang diakui oleh Indonesia secara undang-undang. Sila kedua yaitu mengakui dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagai martabat manusia, kebebasan menentukan nasibnya sendiri, dan hak asasi manusia yang diatur oleh negara secara hukum. Sila yang ketiga menyatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari suku agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Sila yang keempat, hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan mengadakan rapat yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Menurut sila yang kelima, setiap warga negara bebas memiliki hak dan jaminan sosial yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat demi mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Soal yang 6, jelaskan tantangan dan peluang di masa yang akan datang, serta berikan contohnya. Pada era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini yang kita alami, tentu tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan semakin kompleks dan beragam. Mulai dari tantangan yang muncul dari dalam, yaitu semakin rentannya terjadi desintegrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta tantangan-tantangan dari luar, yaitu arus modern dan westernisasi yang menggerus budaya serta menjadikan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa serta jati diri nasional. Seperti halnya yaitu tantangan yang dihadapi bangsa daerah ini adalah bagaimana cara mempertahankan kesatuan dan keutuhan wilayah teritori negara, yang mana mulai maraknya gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari kesatuan Indonesia yang nantinya menimbulkan desintegrasi bangsa. Selain itu, kesadaran dan pentingnya pengamalan jiwa nasionalisme dari berbagai elemen bangsa sudah mengalami penurunan greget atau kurang bergairah. Serta ditambah lagi kurangnya komitmen dan implementasi untuk mengamalkan nilai Pancasila yang menjadi pedoman dasar dalam bangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang merupakan jiwa kepribadian serta dasar pokok aturan yang sedemikian
Lengkapnya juga mengalami penurunan moral nasional secara drastis di era globalisasi. Sekarang ini pasalnya di masa perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, secara langsung maupun tidak langsung, moral dan budaya bangsa yang menjadi cerminan dari kepribadian bangsa ikut mengalami pergeseran-pergeseran yang mana perubahan tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demikian halnya tantangan yang muncul dari dalam juga terdapat tantangan yang datangnya dari luar. Serta era globalisasi sekarang ini yang membawa budaya barat atau yang disebut westernisasi berduyun-duyun masuk menggerogoti budaya asli masyarakat Indonesia yang mana memunculkan perilaku-perilaku yang tidak cinta lagi terhadap budaya sendiri, yaitu budaya asli yang secara turun-temurun telah diwariskan oleh para leluhur. Maka dari itu, untuk mengatasi tantangan-tantangan dari luar maupun dari dalam, perlu diadakannya pengkajian kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Serta setidaknya ada dua hal fundamental yang harus dilakukan. Pertama, penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Penanaman kesadaran tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung pemahaman tentang adanya suatu proses pembangunan kembali kesadaran akan Pancasila sebagai identitas nasional. Jangan sampai Pancasila ini hanya sekadar wacana di atas mulut saja yang disampaikan secara berbusa-busa hingga menjadi basi, sementara di lapangan penuh dengan perilaku hipokrit. Dengan demikian, penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah merupakan suatu kesadaran moral bagi tetap tegaknya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Itu tadi adalah jawaban dari soal-soal tentang Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.